kalau saya analogikan buku buka itu pohon. Jadi memang kami mungkin yang menanam, tapi yang memberi pupuk, yang menyirami itu teman-teman semua. Terus pun ini nanti sudah besar, mau dibuat bernaung bersama, ya monggo silahkan. Siapa aja yang mau berteduh di bawahnya, monggo silahkan. Jadi kami pilih Dapur Marjono untuk ya sekedar pengingat kalau ini itu rumahnya Mbah. Nggak ada salahnya jadi alternatif ya. Kami pengen jadi itu alternatif aja teman-teman kalau memang pengen ngopi, pengen jajan, pengen makanan rumahan di pinggiran Blitar, monggo mampir. Pengen baca-baca buku, pengen ke toko buku. Nah, kalau toko buku juga gitu, orang toko buku di Blitar di mana ya? Tahun-tahunnya ya itu lagi gitu aja kan. Terus ya pengen jadi alternatif aja. Ada loh toko buku lain di kota Blitar. Kurang lebih tahun 2021, di sebuah sudut tenang di selatan perempatan Kanigoro Blitar, berdirilah sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Dapur Marjono. Tempat ini bukanlah sekedar kedai kopi biasa. Ia memiliki sejarah dan perjalanan unik yang menjadikannya istimewa. Halo guys, kembali lagi bersama saya Jojo di channelnya Suka Kopi. Kali ini kita masih berpetualang di daerah Blitar ya. Kita di daerah Blitar, kita mau mengunjungi kedai kopi yang konsepnya tuh ini ada perpustakaan dan ada kedai kopinya. Nah, dan kedai kopinya ini dijalankan sepasang suami istri. Oh, seru kan? Nantikan keseruan kita ya, petualangan kopi di Dapur Marjono. Halo, perkenalkan nama saya Agung Berwijaya. Saya founder dari Buku Buka. Yeah. Sebenarnya kalau ngomong ini ya, Buku Buka dan Dapur Marjono ini sebenarnya Dapur Marjono ini kan part of Buku Buka. Jadi awalnya memang kami lahir itu berawal dari Buku Bukanya. Bukanya dulu. Terus kita nyebutnya Dapur Marjono itu sebagai kantin dari Buku Buka. Gitu. Di Buku Buka sendiri itu sebenarnya ada sejak tahun 2018. Jadi sebenarnya istri saya yang udah ngawalin Buku Buka. Dari 2018 itu beliau ada kerja di Jogja. Nah, terus karena senang buku, di sana kan akses penerbit lebih gampang ya daripada di sini. Jadi sekalian sih daripada cuma baca buku aja ya, sama kayak Bang Susu, daripada cuma jalan-jalan aja sekalian konten gitu ya. Kalau istri daripada cuma baca-baca buku aja, kenapa nggak sekalian jualan ya, iseng-iseng jadi reseller. Nah awalnya cuman jualan di marketplace aja, online aja gitu. Tapi terus 2018, 2019, 2020 itu 2019 itu udah mulai pulang ke Blitar. Nah pulang ke Blitar, ada kerjaan di Blitar, terus Buka ini agak kurang terurus nih karena ya kesibukan kerjaan. Nah, dan ini kan dulu awalnya cuma diawali dari sambilan aja. Nah, terus 2020 kami nikah. Terus berpikir kayak seru nih kayaknya kalau Buku Buka diseriusin lagi. Kayaknya sayang. Terus aku juga lagi ada tempat di sini, kenapa nggak kita manfaatin aja gitu. Sekedar ya buat teman-teman ketemu, buat kan dulu sering ada yang mau COD-an gitu. Kami selalu bingung mau COD-an di mana, di kota, di mana gitu. Kalau gini kan enak ya, langsung aja datang aja kalau mau ini lihat-lihat buku gitu. Terus siapa tahu pengen buku yang lain. Selain itu karena kami berdua sama-sama senang buku, ada beberapa koleksi buku. Akhirnya kami buatlah, kita nyebutnya Pojok Baca. Jadi sebuah perpustakaan kecil. Kalau dibilang lengkap jauh dari kata lengkap, tapi kalau ngomongin perpustakaan lengkap, perpustakaan mana sih yang lengkap? Jadi ya kalau nggak dimulai ya nggak akan mulai. Terus akhirnya ya udahlah kita tata, dan kami berdua kayak daripada cuma dipakai sendiri, kayaknya value-nya akan lebih banyak kalau kita sharing ke teman-teman. Akhirnya
berawal dari situ. Terus teman-teman pada ya mau datang, terus mau baca di sini. Dan kami membebaskan ya, kamu mau baca, mau kerja, mau dulu waktu itu kan waktu pandemi dan banyak yang working from home ya, ada yang kuliah daring gitu, banyak yang akhirnya ke sini. Di situ karena saya sendiri suka kopi, istri saya suka teh, dan kami berdua sama-sama suka jajan gitu. Kami serving makanan dan minuman itu selayaknya tamu aja. Ayo, lagi ada ini nih, kamu mau nggak? Gitu. Terus lama-kelamaan ya teman-teman, ya bu jualan mas, jualan kopi-kopi apapun. Kalau ini terus sungkan, ya yuk nggak boleh, kamu mau bawa makanan-makanan sendiri ya silahkan gitu. Jadi sempat ada momen itu kalau di sini itu pada bawa makanan-makanan sendiri, terus datang ke sini ngumpul pada potluck, bawa makanannya sendiri gitu, tuker-tukeran makanan kayak gitu. Ya seru gitu. Terus dan karena kami nggak ada pikiran ke F&B, terus kami nggak mau karena kami berdua juga nggak ada basic F&B saat itu, jadi nggak dulu lah. Terus ada satu pelanggan bilang ya nggak gitu mas, siapa tahu dengan sampean jualan kopi gitu. Orang yang awalnya kesini pengen ngopi, lihat buku jadi pengen baca buku, pengen beli buku gitu. Mikir-mikir juga, iya juga sih ya, kayaknya nggak boleh yang idealis banget buku gitu. Terus akhirnya nyoba kita jualan. Nah, dan jualan pun kita mengawalnya dari jualan apa yang kami makan, apa yang kami suka. Jadi ya sekiranya nggak laku ya memang ini kita makan gitu. Dan awal-awal memang teman-teman kayak makan siang gitu, tanya Mbak Ki lagi ada makan siang apa, dan itu sampai sekarang masih kayak gitu. Jadi banyak menu-menu itu yang akhirnya bisa dibilang yang mendevelop itu para pelanggan gitu. Ada di titik kami diajarin sama customer, kayak ada customer tuh yang pernah buka bisnis telur gulung. Terus Mbak sampe nggak pengen jualan telur gulung nggak? Tak ajarin terus. Nah itu sempet kayak gitu. Jadi kayak ya sharing. Sayang di sini itu kayak kalau saya analogikan buku buka itu pohon. Jadi memang kami mungkin yang menanam, tapi yang memberi pupuk, yang menyirami itu teman-teman semua. Terus pun ini nanti sudah besar, mau dibuat bernaung bersama, ya monggo silahkan. Siapa aja yang mau berteduh di bawahnya, silahkan. Jadi meskipun tempat kami bisa dibilang jauh dari kota, tapi ada yang mungkin yang belain jauh-jauh dari kota datang ke sini. Mungkin ya akhirnya semua customer itu kebanyakan datang as pelanggan, pulang as teman. Jadi akhirnya ada rasa seperti itu. Jadi kalau ngomongin tempat, ini memang tempat tinggal saya dari kecil, saya lahir memang dari sini. Oh gitu. Dari sini. Terus kalau ngomongin punya siapa, ini peninggalan Mbah. Jadi kenapa namanya juga Dapur Marsono, itu nama Mbah. Jadi kami pilih Dapur Marsono untuk ya sekedar pengingat kalau ini itu rumahnya Mbah. Kalau orang bilang ngopi di rumah nenek, ya ini dari ngopi di rumah kakek saya. Penasaran, betul-betul penasaran kenapa kok dinamakan Dapur Marsono itu. Ya itu sih. Dulu sempat ada toko juga di sebelah itu juga toko Marsono. Sekarang ya mungkin kalau tetangga-tetangga orang-orang lama di sini yang mengenal Mbah Marsono itu ya sudah pada kenal gitu. Jadi ya biar memorable, akhirnya kami pakai nama tersebut. Nama itu tadi, klaimnya itu tadi ya, Dapur Marsono. Berjalan dari home brewer ya, jadi penyeduh rumah. Memang senang-senang nyeduh, istriku juga senang-senang teh. Dan yang lucunya lagi tentang itu, awalnya kami pengen buatnya kedai kopi karena ya pada 2020 rame-ramenya kan ya kopi. Jadi rame-ramenya pandemi, kopi literan, kopi susu, dalgona. Benar waktu itu ya.
kami mikirnya ya buatnya kedai kopi. Ya udah dengan kopi-kopi yang saya punya buatlah kami kedai kopi. Tapi ternyata setelah berjalan istri punya beberapa teh koleksi pribadi sebenarnya. Tapi ya udah karena kita serving apa yang kita suka itu kita serving juga. Terus ternyata teman-teman banyak yang suka teh juga. Jadi beberapa aja yang ngelabeli kayak wah tea house, wah sini kalau kesini harus ngeteh dan lain-lain. Ya kami nggak pernah melabeli diri kami itu. Ya kami kalau ngomong Dapur Marjono itu apa? Dapur Marjono kantinnya buku-buku. Tapi kalau teman-teman ngomong mau ngeteh ya monggo, kita ada macam-macam mesin karena kami juga suka teh, nggak cuma kopi aja. Oke. Oh gitu ya Bang. Kalau mengawalnya bubur aja. Tapi karena gimana ya, dalam perjalanannya kami juga harus serving ke orang, jadi kami harus tahu kayak masakan ini itu enak itu bukan hanya dari POV kami. Jadi ya kami harus berlambat laun upgrade skill lah, maksudnya kayak nggak cuman upgrade alat ini itu, tapi ya dalam pengetahuan baik makanan, teh, kopi, kami berusaha belajar juga dengan berbagai macam cara, termasuk juga menambah palet rasa dengan sering main itu tadi. Jadi sering jalan ke sana ke sini, kemarin kayak nyobain masakan Vietnam mungkin yang jarang di palet rasa kita gitu. Karena menurut kami menambah vocabulary rasa itu penting biar ya sekedar tahu rasanya itu kayak gini. Karena kan belum tentu semua makanan itu cocok buat kita. Benar. Dan menurut kami pun enak dan tidak enak itu kayak nggak mutlak ya. Kadang-kadang setiap orang punya taste sendiri-sendiri, punya rasa sendiri-sendiri. Apalagi kalau kita udah ngomongin asin, manis, pedes, itu kan tiap orang punya rasa yang beda-beda. Nah, kami lebih seneng kalau ada teman-teman yang misalkan kurang asin, ternyata beliau suka asin gitu, ya akhirnya bilang, Mbak, aku minta yang agak asin ya, lebih asin ya. Gitu. Oke. Nah di situ kenapa tadi kami ngomong juga buku-buku itu tempatnya teman-teman yang nyayangi, karena kalau mungkin di tempat lain nggak enak di situ, nggak asin gitu. Tapi kalau di sini misalkan dia merasa nggak enak, kurang asin, ya next time dia mau request kayak Mbak aku tambah asin dong gitu. Sampai kayak nasi goreng gitu, nggak ada di menu kami nasi goreng kecap, tapi karena dia seneng manis, Mbak request nasi goreng tapi pakai kecap bisa nggak? Ya selama itu bisa ya akan kami coba. Jodes ya secara general, kalau minuman lebih ke saya, makanan ke istri. Gitu aja ya Bang. Iya. Oke. Ya memang berdua, terus ya banyak sih yang kayak kenapa nggak hire orang, kenapa nggak. Tapi kami sendiri bayangin ya, gimana ya buka wajah Dapur Marjono kalau yang jalanin orang lain juga gitu. Karena orang yang kesini itu kebanyakan ya kadang-kadang ya pengen ngobrol, pokoknya dia masuk ke dalam. Kadang-kadang ya mungkin kemarin sempat tahu ada teman-teman di dalam. Ya, di dalam. Banyak yang ngira kalau itu adiknya samanya Mas. Itu semua customer juga. Jadi pokoknya kalau mereka di dalam ya berarti pengen ngobrol gitu. Kalau memang pengen sendiri, pengen kerja, pengen apa, pasti nyari di tempat lain kayak selama ini. Jadi ya selama ini kami belum ada kepikiran buat nge-hire orang gitu. Kita jalanin pelan-pelan. Makanya sampai sekarang juga nggak ada pelang, nggak ada apa-apa, cuman ada neon box satu buka di depan. Banyak yang bilang, Mas, mau dikasih tulisan gitu, warung kopi kayak apa. Pelan-pelan berjalan, biarlah pohon buku-buka ini tumbuh aja. Tumbuh aja sesuai prosesnya ya Bang ya. Kalau program nggak ada, apalagi di luar kota ya. Belakangan sering ke Malang karena kebetulan ayah saya sakit. Jadi hampir tiap bulan kami harus ke Malang ya, karena kontrol Bapak di RSSA. Jadi selepas kontrol biasanya karena hampir seharian itu di rumah sakit, mungkin bagi yang nggak tahu kayak wah
bulan terus nih di Malang gitu. Ya dia sosmed gitu. Tapi bagi kami kayak ya setelah seharian di rumah sakit, salah satu buat refresh, ini yuk sekalian jalan, sekalian makan, sekalian nih ya anjang sana tempat-tempat baru juga, ngerasain rasa-rasa baru. Ya itu bagi kami juga jadi hiburan tersendiri juga. Harapan ini sering ditanyain juga, kayak teman-teman tanya, terus kedepannya pengennya gimana mas? Apa ada? Kalau kami enggak muluk-muluk sih, kami cuman pengen jadi alternatif aja. Jadi ketika orang ke di Blitar gitu, kalau tanya perpustakaan di mana, ya orang-orang tahunya cuma di perpustakaan Bung Karno. Padahal ada perpustakaan kota juga ada, perpustakaan kabupaten juga ada. Itu pun tidak ter-highlight. Nah, kami ya cuma pengen jadi alternatif aja. Gitu. Kalau semua orang pengen jadi yang ter, ya nggak ada salahnya jadi yang kedua. Nggak ada yang salah jadi. Nggak ada salahnya jadi alternatif ya. Kami pengen jadi itu alternatif aja teman-teman. Kalau memang pengen ngopi, pengen jajan, pengen makanan rumahan di pinggiran Blitar, monggo mampir. Pengen baca-baca buku, pengen ke toko buku. Nah, kalau toko buku juga gitu, orang toko buku di Blitar gimana ya? Tahun-tahunnya ya itu lagi. Itu aja kan. Terus ya pengen jadi alternatif aja. Ada loh toko buku lain di kota Blitar. Gitu. Oke, kolaborasi yang pas antara buku dan kopi ya teman-teman ya. Sukses terus buat Mas Gung dan Mbak Ki, pasangan suami istri yang menjalankan bisnis kedai kopi dan perpustakaannya. Ya, buat teman-teman jangan lupa mampir nih untuk ke Dapur Marjono. Untuk alamatnya selatan ya, selatannya Perempatan Kanigoro teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya channelnya Suka Kopi, biar teman-teman nggak ketinggalan nih petualangan kopi bersama Suka Kopi.